Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Tak lupa saya ucapkan juga selamat datang di channel YouTube pertama yang membahas tentang pengelolaan dana BOS. Dan alhamdulillah ini adalah video tutorial yang ke-8. Nah, untuk video tutorial yang ke-8 ini saya akan mensimulasikan atau mempraktekkan dua kasus. Nah, dari dua kasus ini, pertama yang akan kita simulasikan adalah penginputan data pendapatan bunga. Dan yang kedua, kita akan simulasikan penginputan data pajak atas bunga bank dan biaya administrasi bank. Nah, itu nanti akan kita simulasikan bagaimana perlakuannya di aplikasi. Untuk itu, sebelum kita praktek langsung ke aplikasinya, saya ingatkan selalu kepada teman-teman, ke bapak-bapak dan ibu-ibu untuk diklik tombol subscribe di channel ini supaya mendapatkan notifikasi tentang video-video terbaru yang ada di channel Xschool. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum saya praktek aplikasinya, saya akan menjelaskan sedikit atau memberikan pengantar apa saja yang perlu disiapkan ketika kita akan menginput data pendapatan bunga, pajak bank, dan administrasi bank. Jadi yang perlu disiapkan pertama adalah buku bank. Jadi dilihat di buku banknya itu yang sudah di print ya. Pastikan buku banknya sudah di print. Itu dicek. Dilihat pada tanggal berapa pendapatan bunga masuk di rekening bendahara sekolah. Jadi dicek, biasanya pendapatan bunga itu masuk setiap akhir bulan. Nah, dilihat biasanya di bulan 1 misalkan, di tanggal 31 dilihat ada pendapatan bunganya berapa. Terus di akhir bulan juga biasanya ada biaya administrasinya. Nah, itu biasanya biaya administrasinya kenal berapa, nanti itu yang akan kita input ke aplikasi. Nah, prosesnya ini sebenarnya sederhana, jadi saya tidak akan menjelaskan banyak bagaimana itu pajak bunga bisa didapat, administrasi bunga itu bisa didapat, tapi kita akan simulasikan langsung proses penginputan pendapatan bunga, pajak bank, dan administrasi bank di aplikasi Xschool atau aplikasi pengelolaan dana BOS yang ada di Kabupaten Wonogiri. Jadi untuk itu disiapkan laptopnya, pastikan laptopnya terkoneksi dengan internet dan akses aplikasi Xschool yang ada di Kabupaten Wonogiri. Pastikan juga browsernya menggunakan Internet Explorer ya. Untuk kasus kali ini saya akan menggunakan salah satu sekolah yang menurut saya ini data penginputannya sudah rapi dan itu bisa dikatakan sudah baik ya. Nah, itu sekolah SMP Negeri 1 Karangtengah. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih sudah menggunakan aplikasi ini dan menginputnya sudah rapi. Nah, di situ kenapa saya bisa bilang rapi, karena ketika proses penginputan penerimaan dana BOS-nya penomorannya sudah rapi, terus berdasarkan tanggalnya juga sudah berurutan. Nah, itu makanya saya contohkan, saya ambil sampel dari sekolah ini. Nah, SMP-nya adalah SMP Negeri 1 Karangtengah dan dia sudah selesai sampai penginputan bulan 6. Berarti semester 1 mereka sudah selesai menginput datanya di aplikasi Xschool. Nah, untuk ini yang akan saya simulasikan, yang pertama, proses pertama yang akan saya simulasikan adalah penginputan penerimaan bunga bank. Kita langsung ke aplikasinya. Di sini seperti biasa, akses aplikasinya menggunakan browser Internet Explorer dan yang akan kita tuju, yang akan kita pilih modulnya adalah modul realisasi. Perhatikan kursornya yang saya gerakkan ini. Nah, ini di klik login menggunakan user NPSN sekolahnya masing-masing. Oke, coba saya ulang.
login modul realisasi di sini. Ini diklik. Nah, di sini ada menu bendahara bos. Nah, dari semua menu yang ada di sini kan sudah kita simulasikan semua ya kemarin sampai pembuatan SP3B. Nah, sekarang ini di tutorial yang ke-8 saya akan mensimulasikan atau menjelaskan di mana di input pendapatan bunga. Nah, untuk menu yang mengakomodir penginputan pendapatan bunga itu ada di menu penerimaan dana bos. Nah, di sini ya, perhatikan kursornya, fokus ke aplikasi. Itu kita klik menu penerimaan dana bos. Nah, di sini ada menu bendahara, seperti biasa kita pilih bendaharanya. Kita lihat datanya dulu sekolah ini. Sekolah SMP Negeri 1 Karangtengah. Di sini ada nomor, tanggal, kode, dan rekening masih kosong, nggak apa-apa. Nanti akan kita update. Jadi nanti kalau sudah kita update, ini akan muncul kode rekening dan nama rekeningnya. Di sini uraian dan nilai. Di uraian di sini bisa kita lihat di sini ada bunga bank bulan Januari 2018. Dan di sini ada penerimaan dana bos TW1. Jadi di inputnya sesuai dengan penerimaan yang ada di sekolahnya ya gitu. Jadi dibedakan mana pendapatan bunga, mana pendapatan murni dari dana bos gitu. Nah, prosesnya untuk menginput pendapatan bunga, kita klik tambah di sini. Prosesnya sama seperti sebelumnya, itu kita klik tambah. Di sini nomornya 09. Kita rubah coba nomor terbaru 1. Ini cara penomorannya biar rapi, jadi kita urutkan berdasarkan nomor terakhir. Di sini penerimaan bunga sudah sampai bulan Juni, yaitu di sini ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, sekarang yang akan kita input adalah pendapatan bunga bulan Juli, yaitu di bulan 7. Nah, untuk penomorannya biar sama, jadi kita copy saja di sini. Ini kita copy. Kita klik tambah. Nah, kita pastekan di sini. Di nomor paste. Nah, di sini kan nomor 06 sudah dipakai, jadi kita rubah jadi 07. Nah, 07 ini maksudnya bulan 7 atau nomor ke-7 urutannya. BB ini adalah singkatan dari bunga bank. Sedangkan 11.023 ini adalah kode sekolahnya. Dilihatnya di sini ya. Perhatikan kursor yang saya gerakkan. Diambil 5 digit terakhir. 11.023 garis miring 2018. Ini penomoran yang saya bilang rapi tadi. Adapun nanti sekolah yang sudah menginput pendapatan bunganya tapi nomornya tidak seperti ini, tidak apa-apa. Tetap teruskan, tetap lanjutkan menggunakan nomor yang sudah diinput sebelumnya, tapi tetap harus berurutan. Jadi tidak ada masalah. Dan ini saya melihat SMP Negeri 1 Karangtengah ini yang rapi gitu penomorannya. Kalaupun sekolah ada versi lain, tidak apa-apa, teruskan saja proses penginputan bunga banknya menggunakan penomoran versi dari sekolahnya masing-masing. Selanjutnya, tanggalnya kita pilih. Nah, untuk tanggal ini, perhatikan yang ada di buku banknya masing-masing ya, buku bank bendahara bosnya. Dilihat di bulan 7 itu ada pendapatan bunga tanggal berapa. Biasanya sih masuknya di akhir bulan pada umumnya. Tapi untuk memastikan lagi, dicek buku banknya di bulan Juli, tanggal berapa pendapatan bunga masuk ke rekening bendahara bos ya, gitu. Kita pilih di bulan Juli, apply, pilih misalkan tanggal 31. Nah, di sini kita isi uraiannya, bunga bank bulan Juli 2018. Sudah ya, 3 baris ini sudah kita isi, nomor sudah, tanggal sudah,
uraian juga sudah. Selanjutnya kita pilih rekeningnya. Ini penting, rekening untuk diperhatikan. Di sini kan ada dua rekening, yaitu dana bos dan bunga bank. Karena kita konteksnya kali ini menginput pendapatan bunga, maka dipilih rekeningnya adalah bunga bank, ya, yang bunga bank. Tapi nanti kalau konteksnya penginputan pendapatan dana bos murni, diinput di rekening dana bos sekolahnya masing-masing. Jadi ini diperhatikan dan diharapkan bendahara atau operator sekolah bisa teliti. Jadi diinput di sini, perhatikan kursor saya yang saya gerakkan, di select bunga bank SMP Negeri 1 Karang Tengah. Kita klik select. Nah, nilainya di sini dilihat baris yang terakhir, di sini ada baris nilai. Nah, di baris nilai ini diisikan pendapatan bunga pada bulan Juli itu berapa. Dilihat buku banknya. Nah, di bulan Juli itu ada penerimaan bunga bank senilai berapa rupiah. Biasanya sih nilainya tidak terlalu besar, tapi itu setiap bulan biasanya didapat gitu. Nah, karena ini untuk contoh, bisa kita isikan nilainya misalkan didapat 2.500 misalkan ya. Ini hanya contoh, dan penginputan nilainya tidak menggunakan koma ataupun titik. Jadi misalkan 2.500 diisi saja 2500. Kalau sudah semua baris sudah terisi, pastikan benar dan diklik simpan. Nah, di sini sudah tersimpan 07BB 11.023.2018 tanggal 31 bulan 7 dengan uraian bunga bank bulan Juli 2018 senilai 2.500 gitu ya. Nah, kalau sudah, kita BKU-kan transaksi pendapatan bunga ini. Proses pem-BKU-nya sama. Jadi, perhatikan ke aplikasi, di bendahara bos kita klik BKU bendahara pengeluaran. Pilih bendaharanya. Nah, sekarang kita sudah masuk di menu BKU bendahara pengeluaran. Jadi saya sampaikan lagi, setiap proses penginputan transaksi, baik itu penerimaan dana bos, pergeseran uang, belanja, pajak, selalu diikuti proses BKU gitu ya. Input data transaksinya lalu di BKU-kan. Input data transaksinya lalu di BKU-kan. Nah, kalau itu sudah, insya Allah nanti di tampilan cetakan BKU-nya akan kelihatan. Baru tercatat transaksi itu senilai berapa di cetakan BKU-nya. Nanti akan kita simulasikan, kita contohkan. Nah, sekarang kita tambahkan dulu. Kita BKU-kan dulu penerimaan bunga tadi. Gitu. Nomor BKU sudah biarkan berurutan. Selanjutnya langsung saja tanggal BKU kita lompati dulu. Di sini ada jenis bukti. Nah, untuk jenis buktinya, karena ini pendapatan bunga tadi kita input di menu penerimaan dana bos, jadi pilih jenis buktinya itu dana bos. Nah, kemarin kasusnya banyak kejadian, banyak kita temui, sekolah melapor ke saya, jenis buktinya yang dipilih itu bank. Jadi itu salah. Ketika kita mau mem-BKU-kan penerimaan dana bos, mem-BKU-kan pendapatan bunga, pilih jenis buktinya adalah dana bos. Jadi perhatikan di kursor sini, pilih jenis buktinya adalah dana bos. Lalu kita pilih nomor buktinya. Di sini baris yang keempat. Nah, dia akan muncul di sini. Kita klik select. Sudah benar di sini, biarkan nomor seperti ini. Selanjutnya tanggal BKU di sini harus kita samakan dengan tanggal bukti transaksinya. Jadi dari nomor bukti ini kan ada tanggalnya ya. Perhatikan kursornya, ini saya blok. Terus di copy, dipastekan di tanggal BKU. Klik paste. Lalu klik simpan. Nah, ini kan sudah di BKU-kan nih senilai 2.500. Berarti klik sini. Nah ya.
2.500 di rinciannya, dan di sini juga benar sudah tercatat 2.500 di bulan 7. Nah, proses penginputan pendapatan bunga sudah kita simulasikan dan ini sudah selesai. Tapi sebelum kita anggap ini benar-benar selesai, kita cek dulu cetakannya, benar nggak data di bulan Juli itu masuk pendapatan bunga senilai 2.500 di tanggal 31 Juli. Untuk itu dicetak di buku pembantu kas bank. Ya, cetak, diklik buku pembantu kas bank. Lalu dipilih bendaharanya. Diingat di bulan apa tadi kita mencatat transaksi pendapatan bunganya, yaitu di bulan Juli. Kita pilih bulannya Juli, klik cetak. Nah, di sini saldo awal bulan Juli senilai 20.559.000 sekian. Terus di sini tanggal 31 bulan 7 2018 didapat bunga bank bulan Juli 2018 senilai 2.500. Jadi otomatis menambah saldo yang ada di bulan Juli. Yang awalnya 20.559 menjadi 20.562 sekian. Gitu ya. Nah, ini sudah jelas, berarti apa yang kita input tadi sudah tersimpan di buku pembantu bank. Selanjutnya, untuk memastikan kebenarannya kita bandingkan antara cetakan buku bank dengan buku kas umumnya. Jadi kita cetak juga cetak buku kas umum. Nah, karena kita akan membandingkan antara buku kas umum dan buku pembantu kas banknya, kita pilih parameter yang sama. Tadi kita cetak buku kas bank, pembantu kas banknya di bulan Juli. Berarti kita cetak juga buku kas umumnya di bulan Juli. Nah, kalau sudah, klik cetak. Nah, ini buku kas umum yang sebelah kiri saya ya, ini yang kiri dan ini yang kanan. Ini buku bank. Senilai di sini tanggal 31 bulan 7 di buku banknya. Bunga bank bulan Juli 2.500. Kita lihat di buku kas umumnya di tanggal 31 bulan 7 bunga bank bulan Juli 2.500. Nah, itu jadi sudah kita simulasikan dan sudah terupdate BKU yang ada di bendahara bosnya. Prosesnya mudah. Nah, tapi sebelum itu saya mau menyampaikan, pastikan ketika menganggarkan RKS pendapatan ada dua rekening, yaitu rekening pendapatan dana bos murni dan pendapatan bunga di sekolahnya masing-masing. Saya ulang. Jadi ketika menganggarkan di RKS pendapatan itu dianggarkan ada dua rekening. Rekening yang pertama yaitu pendapatan dana bos murni. Selanjutnya yang kedua pendapatan bunga bank yang ada di sekolahnya masing-masing. Rekeningnya sudah kita sediakan per sekolah. Jadi misalkan hanya ada satu rekeningnya, jadi ditambahkan dulu rekening pendapatan bunga di modul RKAS. Cara menambahkannya bagaimana? Nah, itu nanti login ke modul anggaran. Nah, untuk itu kita simulasikan atau saya kasih contoh aja ya, biar lebih mudahnya bagaimana menambahkan rekening bunga bank di RKAS pendapatan. Nah, untuk itu ini kita stop dulu yang ini. Di stop dulu tidak ya? Nggak usah stop. Nah, ini akan saya contohkan. Ini saya contohkan kasus untuk sekolah yang tidak ada rekening pendapatan bunga di RKAS-nya. Jadi syarat kita bisa menginput pendapatan bunga yang pertama itu kita harus sudah menganggarkan di RKAS pendapatan dan di dalamnya situ ada rekening pendapatan bunga.
Kita ke halaman muka. Oke. Kita login menggunakan user sekolah yang sama. Itu kita klik. Nah, di sini ya kita simulasikan kita masuk ke modul RKAS penganggaran. Masuk. Ketika kita masuk ke modul RKAS penganggaran, pastikan kita ada di tahap Perda APBD. Di sini ya, perhatikan kursor yang saya gerakkan. Nah, ketika saya login, ternyata saya langsung masuk ada di tahap Perda APBD. Dan untuk sekarang ini, semua user sekolah sudah saya buka modul RKAS penganggarannya. Jadi bisa disesuaikan RKAS-nya, bisa ditambahkan kalau misalkan ada rekening yang belum dimasukkan. Nah, untuk kasusnya kita masuk di sini ada menu APBD di sini ya. Di bawahnya ada sub menu pendapatan. Pastikan di sini harus sudah ada 2 rekening ini yang saya bilang Dana Bos SMP Negeri 1 Karangtengah. Ini adalah rekening yang untuk menampung pendapatan dana bos murni. Sedangkan di sini yang rekening bunga bank SMP Negeri 1 Karangtengah, di sini diisi di sini diisi untuk pendapatan bunga yang ada di sekolahnya masing-masing. Jadi caranya bagaimana? Misalkan kasusnya seperti ini. Di Karangtengah ini hanya ada 1 rekening, yaitu rekening yang pendapatan murni saja yang atas. Nah, simulasinya yang di sini tidak ada nih rekening bunga bank SMP Negeri 1 Karangtengah. Nah, caranya langsung saja klik tambah. Nanti dipilih rekening yang ini, checklist rekening bunga bank. Klik simpan. Klik. Nah, karena di Karangtengah ini sudah ada datanya, saya tidak mau merubah datanya karena datanya ini sudah digunakan untuk realisasi. Jadi saya tidak bisa sembarangan merubah gitu. Ini kasusnya saya simulasikan kalau sekolah yang rekeningnya baru 1, yaitu hanya rekening pendapatan murni saja dan tidak ada rekening bunga bank. Nah, itu kalau sudah di checklist ini ya, di checklist klik simpan gitu. Nah, nanti akan tersimpan masuk di sini, di bawahnya persis seperti ini susunannya. Nah, di sini untuk volume, satuan dan harga. Nah, di sini diisi 1 volumenya, satuannya tahun, harganya di sini nanti bisa dienolkan atau diisi total pendapatan bunga selama 1 tahun. Nah, bagaimana itu maksudnya 1 tahun? Karena kan sekarang ini sudah di akhir tahun, bisa kita bilang sekarang sudah bulan 11, bulan 12. Nah, sebentar lagi kan kita sudah ada di bulan 12, sudah di penghujung tahun. Nah, itu di print buku banknya dari bulan Januari sampai bulan 11, nanti bahkan sampai bulan 12 di print. Nanti dilihat di total seluruh pendapatan bunga dari bulan 1 sampai bulan 12 itu berapa totalnya, diisikan di sini di harga. Misalkan setelah ditotal dilihat dari buku banknya, pendapatan bunga ini selama 1 tahun 2018 ini sekitar misalkan 80.000 begitu ya kita sebutnya. Nah, nanti diisi di sini di harga diisi 80.000. Lalu diklik update. Nanti kalau kita klik edit begini, nah nanti diisi sini, isi satuan volumenya 1, satuannya tahun. Nah, di sini diisi boleh 0 seperti ini ataupun diisi total pendapatan bunga selama 1 tahun, yaitu di tahun 2018. Cara mengetahui yang 1 tahun dari mana? Dilihat di buku banknya, di print dari bulan 1 sampai bulan 12 nanti ya, di print. Dihitung pendapatan bunga dari bulan 1 sampai bulan 12 itu ada berapa. Karena kasusnya sekarang masih bulan 11, di total saja dulu sampai bulan 11 ada berapa pendapatan bunganya. Nanti kalau sudah didapat, di input di menu harga ini. Kalau sudah diklik update begitu. Jadi itu prosesnya ya. Jadi kita prosesnya
seperti mundur ke belakang gitu. Karena kasusnya di sekolah yang saya pakai ini dia sudah menambahkan ada rekening pendapatan bunga gitu. Dan yang barusan saya simulasikan kasusnya kalau ada sekolah yang rekeningnya cuma satu, yaitu rekening murninya saja, pendapatan murni, belum ada pendapatan bunga. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Saya rasa untuk tutorial penginputan pendapatan bunga sudah saya berikan. Semoga bisa dipahami. Dan apabila dalam penyampaian ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah, ataupun di video ini saya berikan kontak WA saya, bisa langsung japri ke WA saya, atau juga di grup yang sudah kita sediakan bisa di-share di situ pertanyaannya. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Tidak lupa saya ingatkan untuk selalu diklik tombol like, diklik tombol share apabila video ini bermanfaat dan membantu Bapak Ibu dalam menyusun pelaporan. Dan tidak lupa pastikan klik tombol subscribe, klik tombol subscribe untuk berlangganan video-video terbaru dari channel X-School. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.